Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajrul Arham. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran diartikan sebagai suatu kegiatan penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membentuk, membangun, dan memelihara keuntungan dan pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan suatu unit usaha dalam jangka pendek dan jangka panjang. Ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama, falsafah manajemen pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran mencakup konsep dan proses pemasaran serta tugas-tugas manajemen pemasaran. Yang kedua, faktor lingkungan pemasaran. Faktor lingkungan pemasaran merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, analisa pasar. Analisa pasar meliputi ciri-ciri dari masing-masing jenis pasar, analisa produk, analisa konsumen, analisa persaingan, dan analisa kesempatan pasar. Yang keempat, pemilihan sarana atau target pasar. Pemilihan sarana atau target pasar meliputi dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi sasaran pasar, dan penentuan wilayah pasar atau penjualan. Perencanaan pemasaran perusahaan. Perencanaan pemasaran perusahaan meliputi perencanaan strategi jangka pendek dan panjang pemasaran perusahaan atau marketing, corporate planning, perencanaan operasional pemasaran perusahaan, penyusunan anggaran pemasaran, dan proses penyusunan anggaran pemasaran dan proses penyusunan rencana pemasaran perusahaan. Lanjutan. Yang keenam, kebijakan dan strategi pemasaran terpadu atau marketing mix strategi 4PS atau mencakup pemilihan strategi orientasi pasar, pengembangan acuan pemasaran, marketing atau marketing mix untuk strategi pemasaran, dan penyusunan kebijakan strategi dan taktik pemasaran secara terpadu. Kebijakan dan strategi produk atau V1 produk meliputi strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lini produk, dan strategi acuan produk atau produk mix. 8. Kebijakan dan strategi harga P2 price mencakup strategi tingkat harga, strategi potongan harga, strategi syarat pembayaran dan strategi penetapan harga. Yang ke-9, kebijakan dan strategi penyaluran P3 atau flashing meliputi strategi saluran distribusi dan strategi distribusi fisik. Yang ke-10, kebijakan dan strategi promosi P4 atau promotion meliputi strategi promosi, penjualan, sales promotion, strategi personal selling, dan strategi publisitas serta komunikasi pemasaran. Yang ke-11, orientasi pemasaran meliputi tujuan perusahaan dan tujuan bidang pemasaran, struktur organisasi pemasaran, proses, iklim, perilaku organisasi pemasaran. Yang ke-12, sistem informasi pemasaran mencakup ruang lingkup informasi pemasaran, riset pemasaran, pengelolaan, dan penyusunan sistem informasi pemasaran. Yang ke-13, pengendalian pemasaran meliputi analisis dan evaluasi kegiatan pemasaran baik dalam jangka waktu tahun maupun tahap operasional jangka pendek. 14. Manajemen penjualan. Manajemen penjualan meliputi pengelolaan kegiatan penjualan, tenaga penjualan, wilayah penjualan, dan penyusunan rencana serta anggaran penjualan. Yang ke-15, pemasaran internasional berhubung dengan seluruh pemasaran ekspor atau ekspor marketing, pola-pola pemasaran internasional, dan pemasaran dari perusahaan multinasional. Keberadaan pasar. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan manusia akan produk barang dan jasa hampir tidak terbatas baik jenis dan ragamnya. Kedua, kebutuhan dan keinginan mencerminkan adanya pasar. Yang ketiga, pasar adalah pertemuan antara pembeli dan penjual tanpa menunjuk unsur tempat dan bersifat dinamis, berarti berkembang dan berubah sejalan dengan waktu.
Yang keempat, kebutuhan lebih menekankan pada aspek fungsi atau daya guna. Yang kelima, keinginan sebagai perkembangan kebutuhan yang dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, nilai, keyakinan, sikap, dan faktor lain yang membentuk kepribadian seseorang, di mana keinginan ini dapat memperkaya dimensi pasar serta memperluas peluang pasar. Yang keenam, konsumen atau pembeli dibagi atas konsumen aktual, nyata yang sudah membeli, dan konsumen potensial atau calon pembeli. Yang ketujuh, kepuasan konsumen merupakan kunci keberhasilan perusahaan tetapi dengan tetap mengutamakan laba usaha. Yang kedelapan, pasar dibagi atas pasar konsumen dan pasar organisasi. Yang kesembilan, pengertian penjualan berbeda dengan pemasaran, di mana kegiatan penjualan merupakan bagian dari seluruh proses pemasaran. Yang ke-10, penjualan lebih mengarahkan bagaimana mempengaruhi konsumen dengan berbagai cara yang rasional, atau walaupun ada dengan cara-cara yang irrasional, agar pembeli bersedia membeli dengan harapan tercapai win-win cooperation. Analisa proses pemasaran. Yang pertama, adanya pemantauan lingkungan dan penganalisaannya dengan SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, threats. Adanya beberapa peluang pasar untuk usaha. Yang kedua, analisa pemilihan usaha yang paling menguntungkan. Yang ketiga, analisa kebutuhan, keinginan, perilaku konsumen untuk produk dan jasa yang akan dikembangkan. Yang keempat, analisa segmentasi pasar. Yang kelima, menentukan pilihan sasaran pasar, diperdalam kebutuhan, keinginan, perilakunya. Yang keenam, mengembangkan produk atau jasa yang paling sesuai dengan harapan konsumen. Yang ketujuh, memasuki pasar dan penjual, analisa persaingan yang terjadi. Yang kesembilan, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Paling segitu saja dari saya mengenai manajemen pemasaran. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.